damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati dan pikiran kamu sekalian di dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom. Shalom. Selamat Paskah bagi kita sekalian. Yesus telah bangkit. Jawabnya, Yesus telah bangkit juga. Selamat Paskah bagi kita sekalian, Amanginang. Yesus telah bangkit. Terima kasih. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam kebaktian Paskah pertama dan kebaktian sore ini diambil dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat Korintus pasal 15 dimulai dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai ayat 11 saya akan bacakannya untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu pada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya Ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini sebagaimana yang diucapkan dari awal tadi adalah Paskah, memperingati hari kebangkitan Yesus Kristus, yang barang tentu saja itu bukan cuman sekedar mengerjakan apa yang dikatakan oleh kalender gerejawi, lahir, mati, bangkit, naik, dan demikian terus siklusnya tahun demi tahun. Yang bukan cuma sekedar mengerjakan
rutinitas atau seremonial. Namun tentu memiliki arti yang sangat dalam. Karena bagaimanapun juga Paskah adalah kebangkitan Yesus, adalah pusat sentral dari setiap ibadah, dari setiap kehidupan beriman seorang Kristen. Tidak lepas dari Paskah itu dan tidak boleh lepas dari kebangkitan Yesus Kristus itu. Yang barang tentu saja ini sangat penting. Dan ini menjadi puncak karya Tuhan, puncak kasih Tuhan kepada manusia yang mengakui dosanya dan menerima Yesus itu sebagai penebusnya. Yang diwujudkan dengan Yesus yang mengalahkan kematian. Analogi sederhananya mau dikatakan demikian, kalau cuman mati, kalau cuman lahir dan mati, manusia biasa juga lahir dan matinya. Tapi bangkit dari kematian, ya tentu saja itu luar biasa. Dan memang tidak ada manusia di dunia ini yang pernah lahir, mati, dan dia bangkit oleh karena dirinya sendiri. Hanya ada di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikian juga sekalipun memang agak jarang nats kita pada saat ini diambil menjadi nats khotbah dalam Paskah, yaitu 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11 ini, tapi tentu saja dari pengakuan Paulus, pengajaran Paulus yang dia saksikan, yang dia rasakan, yang dia imani, yang dia hidupi, dia sampaikan juga kepada setiap jemaat yang dia layani pada masa itu, ingin mengingatkan jemaat pada masa itu dan jemaat pada masa kini juga di dalam merayakan Paskah, di dalam mengingat kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, di dalam merayakan kemenangan Yesus itu, kita mau diingatkan bahwa Yesuslah sebetulnya Injil. Yesus itulah Injil yang sejati. Yesus itulah kabar baik yang sebenarnya. Yesus itulah yang mati dan bangkit, itulah yang melalui firman Tuhan itu juga lah kita diingatkan kebangkitan Kristus tidak bisa lepas bahwa itu adalah pusat dalam setiap proses pertumbuhan iman, pertumbuhan hidup, pertumbuhan perjalanan gereja, baik secara pribadi maupun sebagai jemaat Kristen. Tidak mungkin kita dikatakan sebagai seorang Kristen kalau kita tidak menerima kebangkitan Yesus Kristus itu. Tidak mungkin kita dikatakan layak berdoa, beribadah, memuji Tuhan di dalam Yesus Kristus kalau kita tidak berpegang kepada Injil, Evangelium, kabar sukacita Yesus Kristus yang tadinya mati itu telah bangkit pada hari yang ketiga. Ini yang diingatkan oleh Paulus kepada jemaat Korintus jika kita baca tadi ayat 1 dan ayat 2, di mana Paulus mengingatkan apa yang sudah diketahui sebelumnya oleh jemaat Korintus untuk meneguhkan mereka sekalipun memang ada tantangan, ada cobaan yang mau tidak mau, suka tidak suka, sekalipun sudah tahu akan kebenaran itu, tetapi bisa saja yang namanya cobaan, bisa saja yang namanya ajaran yang masuk, bisa saja kehidupan yang berjalan setiap hari membuat apa yang tadinya dipegang sebagai kebenaran menjadi diragukan. Sehingga Paulus dalam nats kita ini mengingatkan jemaat Korintus akan Injil itu. Paulus mengingatkan, bukan berarti mereka belum menjadi orang Kristen. Bukan berarti jemaat Kristus tidak tahu siapa itu Yesus Kristus, tahu. Tetapi diingatkan agar mereka yakin, teguh, dan bertumbuh di dalam Injil, kabar sukacita yang benar itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu saya yakin kita yang hadir di sini beribadah
boleh jadi bukan ini pertama kali kita merayakan Paskah. Ada mungkin yang sudah lebih dari 5 kali, 10 kali, atau mungkin sebanyak umur yang masih Tuhan berikan bagi kita. Bukankah begitu? Yang artinya berita Injil itu, berita kebangkitan itu bukan lagi menjadi hal yang tabu, hal yang sulit diterima, bukan lagi hal yang asing, tetapi kembali Paulus, nas firman Tuhan mengingatkan akan Injil itu karena Paulus tahu dan firman Tuhan pada saat ini juga meyakinkan kita untuk menjalani kehidupan kita yang memang banyak tantangan, banyak pergumulan yang membawa kita bisa jadi dalam kondisi ragu atau lupa, gak ngeh akan firman Tuhan kalau bahasa anak mudanya, atau sudah tahu tetapi karena sudah sering, ya udahlah, udah bosan dengan berita Injil itu sendiri. Ini yang kembali diingatkan oleh Paulus, dan ini yang kembali diingatkan kepada kita bahwa kehidupan kita, kehidupan beriman kita tidak boleh lepas dari Injil yang memang adalah dasar dari iman kita itu sendiri. Tidak boleh lupa bahwa Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit itulah dasar dari iman kita yang memang layak dan harus terus diulang-ulang, diingat-ingatkan. Kita pegang dan selalu mengingat itu agar pada akhirnya betullah kebangkitan Yesus itu menjadi fondasi, menjadi dasar dari setiap aktivitas kehidupan, dari setiap dinamika perjalanan kehidupan kita masing-masing. Kata sederhananya, kalaupun kita sudah tahu, jangan lelah untuk diingatkan. Kata sederhananya, kalaupun kita sudah paham, kalaupun kita sudah tahu, tapi jangan pernah lelah, bosan untuk menerima peringatan. Karena kita tahu, itu adalah, selama kita tahu, itu adalah ajaran yang benar. Selama kita tahu, itu adalah ajaran yang mendasar. Karena kita tahu itu adalah fondasi kehidupan beriman kita. Kenapa hal ini penting? Pada zaman ini tentu banyak pemahaman, ada-ada saja cara berpikir dunia tentang beriman kepada Tuhan, atau mungkin ada di tengah-tengah lika-liku kehidupan kita masing-masing yang berkata yang penting baik, yang penting beribadah, yang penting melakukan kewajiban tanpa harus susah-susah, repot-repot mendalami imannya sendiri. Bahkan pernah juga ada omongan, ada permintaan, kalau bisa mang khotbah itu gak usahlah yang teoritis, yang teologis, langsung aja kepada praktisnya. Toh juga pada akhirnya kita semua udah Kristen kok. Sekarang tinggal bagaimana berbuat baik. Sekarang menjadi pertanyaan menariknya, bagaimana mungkin orang bisa berbuat baik, berbuat benar ketika tidak paham, tidak mendasar kepada ajaran yang benar. Sebagaimana seseorang yang ingin membangun bangunan yang megah, yang tinggi, yang indah, tetapi tidak memiliki fondasi yang kuat dan kokoh dalam membangun. Yang pada akhirnya tinggal menunggu waktu. Bangunan itu boleh berdiri tinggi, tetapi setiap hari pengisinya, penghuninya pasti akan was-was, takut sadi hari kapanlah rumah ini akan roboh, dan memang akan menunggu waktu, rumah itu pasti akan roboh. Yang itu juga menyebabkan orang kadang di tengah-tengah kehidupan berkristen, ketika dia hanya mengaplikasikan kehidupannya, yang penting berbuat baik, yang penting melayani, yang penting rajin, bersyukur, bagus, baik.
Tetapi ketika tidak didasarkan kepada dasar yang benar, Yesus yang bangkit itu, maka siap-siaplah setiap perbuatan baik itu, pekerjaan baik itu akan menjadi kuburan bagi dirinya sendiri. Akan menjadi malapetaka bagi dirinya sendiri. Yang penting terlihat manis, terlihat ritusnya berjalan, tetapi ketika tidak mendasar dia ke bawah, mengakar dia ke dalam teologi atau dogmatis, atau lebih dalam lagi tidak mendasar kepada kebangkitan Yesus Kristus itu, maka akan sangat mudah setiap kehidupannya menjerumuskan dirinya sendiri. Setiap perbuatannya akan menjerumuskan dirinya sendiri. Itu sebabnya tidak bosan-bosan, dan kita pun tidak boleh bosan dan tidak akan pernah mau bosan ketika kita mau diingatkan selalu akan Injil, akan kabar baik Yesus Kristus yang telah bangkit itu. Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang menjadi pertanyaan menariknya, bagaimana mungkin Injil itu menjadi dasar? Apakah memang betul kebangkitan Yesus Kristus itu kabar sukacita dan memang layak dijadikan sebagai fondasi di tengah-tengah kehidupan beriman kita? Jawabannya dengan jelas ya. Dan memang itu yang hendak disampaikan oleh firman Tuhan bagi kita. Surat Paulus ini mulai dari ayat 3 sampai ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya ke-8 yang menegaskan bahwa Yesus itu memang betul-betul telah mati, Yesus itu telah betul-betul telah bangkit, Yesus itu telah betul-betul keluar dari kubur, mengalahkan kematian yang memang bukan hanya disaksikan oleh satu orang, yang bukan hanya sebatas buah pikiran manusia saja, yang bukan sebatas rekayasa manusia sebagaimana yang sering ditudingkan oleh orang yang tidak percaya kepada kita, tetapi betul-betul adalah nyata, benar. Kan wajar dalam menunjukkan suatu kesaksian benar harus ada fakta. Untuk menyatakan fakta itu ada waktunya, ada saksinya, ada barang buktinya. Dan dalam nats kita tadi dengan jelas dikatakan siapa yang menyaksikannya, waktunya kapan, pada hari yang ketiga. Jelas siapa orang yang menyaksikannya, Petrus, Kefas, Yakobus, dan 500 orang. Bahkan kepada Paulus sekalipun dia melihatnya ketika Yesus telah naik ke surga. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri dan memang menegaskan bahwa itu adalah betul-betul kebangkitan Yesus itu betul-betul adalah kejadian nyata. Bukan buah pikiran, bukan rekayasa, bukan cuma sekedar perkataan dari si A ke si B, bukan hoax, tetapi betul-betul adalah kenyataan, dan itu yang harus terus kita pegang. Itu sebabnya memang jika ada yang masih meragukan ini, kita boleh diteguhkan oleh firman Tuhan pada saat ini. Ada waktunya, ada saksinya, ada buktinya. Dan memang itu juga yang harus terus kita saksikan, kita kumandangkan di tengah-tengah kehidupan kita, yang harus terus menjadi kekuatan baru bagi kita di dalam setiap kehidupan beragama kita, dalam kehidupan beribadah kita, sekalipun sudah lewat masa-masa Paskah. Sebagaimana kita kumandangkan dalam pengakuan iman rasuli kita yang tidak akan pernah lepas itu, yang bangkit pada hari yang ketiga. Di saat kita mengingat itu, di saat kita mengucapkan itu, kita tahu betul itu adalah fakta, dan itulah betul-betul kenyataan kasih Tuhan yang betul-betul hidup di tengah-tengah hidup kita.
layak untuk menjadi kekuatan baru bagi kita, layak untuk menjadi sukacita bagi kita, karena Yesus yang bangkit itu betul-betul telah mengalahkan kematian. Kenapa itu menjadi sukacita? Kenapa menjadi layak? Pertanyaan sederhananya, siapa di dunia ini yang tidak takut kepada kematian? Pada dasarnya semua manusia takut akan kematian. Kalau bukan tanpa Yesus, napa jago-jago doa halak madokon dan mabiarau magida mation. Yang sok-sokan orang bilang, saya tidak takut kepada kematian. Bahkan sudah beribu-ribu tahun, beratus-ratus orang berusaha untuk mengalahkan kematian, berusaha menciptakan, berusaha untuk lepas dari yang namanya kematian. Tapi sampai saat ini tidak ada orang yang bisa lewat lepas. Setiap orang pasti harus mati. Kenapa harus takut? Ya karena memang kalau sudah mati, udah habis kamus. Tutup. Gak ada lagi yang perlu diomongkan apa-apa. Hanya tinggal kenangan. Gak ada apapun yang bisa dilakukan kalau sudah mati. Itu sebabnya memang wajar jika kemanusiaan kita, sisi tubuh kita, pikiran kita, ya wajar. Karena sangat manusiawi sekali orang yang takut akan kematian. Dan itu boleh menjadi, dan itu menjadi ketakutan terbesar bagi seluruh umat manusia, dan mungkin juga menjadi ketakutan bagi kita. Tetapi dengan nyata fakta Yesus yang telah mati dan bangkit itu mengalahkan kematian, menjadi harapan yang baru, menjadi keyakinan yang baru, menjadi sukacita yang baru bagi kita yang diperbolehkan takut akan kematian, menjadi memiliki harapan bahwa sekalipun ada kematian itu, tetapi bukan itu akhir dari cerita. Sekalipun ada kematian itu, Yesus yang telah mati dan bangkit itu, melewati kematian itu, memberikan kehidupan, menjamin kehidupan setelah kematian, itu boleh kita terima, menjadi jaminan bagi kita sekalipun kita pada saatnya, pada waktunya pasti akan menjalani kematian. Tetapi kita tahu kematian bukan akhir dari semuanya. Dan ini menjadi sukacita, ini menjadi kabar baik yang memang layak untuk terus kita pegang. Dan ini juga adalah dasar iman kita. Sebagaimana perkataan Paskah dari kata Passover, sebagaimana bangsa Israel dulu di saat malaikat Tuhan hendak mencabut anak sulung, mencabut nyawa anak sulung, tetapi setiap rumah yang dioleskan dengan darah anak domba dilewatkan oleh malaikat Tuhan, oleh Tuhan itu sendiri, sehingga orang-orang Israel dan anak sulungnya boleh selamat. Demikian juga dengan Yesus yang melewati, melompati kematian itu sampai kepada kehidupan. Demikian juga melalui Yesus Kristus, orang percaya boleh melewati kematian dan menerima kehidupan karena Yesus Kristus. Itu fakta, itu Paskah, dan itu yang harus terus kita imani. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengetahui, ketika kita mendengar Yesus Kristus telah bangkit, menjadi sambutan yang memang harus menjadi sambutan penuh sukacita lah pada akhirnya bagi kita. Yesus telah bangkit. Betul, Yesus telah bangkit karena kita pegang, kita tahu faktanya. Yesus telah bangkit, benar. Yesus telah bangkit karena kita pegang faktanya dan kita imani itu di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Oleh karena itu, boleh amanginang sekalian kita saling
mengucapkan selamat Paskah dan saling mengatakan kepada kanan kiri kita, Yesus telah bangkit, dan jawabnya benar, Yesus telah bangkit. Silahkan Amanginang, silahkan kita ucapkan. Terima kasih. Kebenaran akan kebangkitan Yesus, itulah yang harus terus kita ikrarkan tanpa keraguan sedikit pun. Yesus telah bangkit, benar. Yesus telah bangkit. Yang terakhir Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu yang benar-benar Yesus telah bangkit itu yang disaksikan 2000 tahun yang lalu itu adalah kejadian nyata, menjadi kehidupan baru bagi kita dan memperkenankan kita untuk memperoleh kehidupan yang baru. Yang artinya sebagaimana Yesus yang mati dan bangkit itu, dan betul-betul bangkit itu harus juga memang bermakna di dalam kehidupan kita yang bukan hanya 2000 tahun yang lalu, tetapi sampai saat ini. Pada akhirnya yang mau dikatakan ialah kebangkitan Yesus Kristus itu, yang betul-betul bangkit itu, yang bangkit pada hari yang ketiga itu, menjadi alat, menjadi kekuatan bagi kita untuk mau berubah dan diubahkan. Injil yang mengubah hidup manusia, Injil yang mengubah manusia itu, kabar baik Yesus Kristus yang telah bangkit itu yang mengubah manusia. Itu yang disaksikan oleh para murid, itu yang disaksikan oleh Paulus, dan itu juga lah yang mengubah setiap paradigma para murid dan Paulus sekalipun. Di dalam nats kita diceritakan di ayat 9, 10 dan sampai ayatnya yang ke-11, di mana kita tahu bagaimana Paulus sebelumnya kehidupannya yang memang adalah seorang pembunuh, seorang pendosa, seorang yang betul-betul mengagung-agungkan hukum. Yang dipertuhankan adalah hukum itu sendiri. Tetapi ketika melihat Yesus yang telah bangkit itu, yang dia buru sebelumnya itu, dia berubah total 180 derajat. Sekalipun dia mengakui, terkhusus Paulus, dia mengakui, sekalipun aku menginjili, sekalipun aku sudah sampai pelayanan kemana-mana, tetapi aku melihat semua itu hanya karena pekerjaan Tuhan, hanya karena demi Tuhan, karena Allah menyertai aku, dan aku adalah anak yang lahir bukan pada waktunya. Dengan kata lain, yang prematur. Kenapa Paulus berkata demikian? Padahal dia sudah diubahkan. Paulus paham, Paulus tahu bahwa dia tidak sama seperti rasul-rasul yang lain yang dulunya datang bersama-sama, melihat, duduk, makan bersama dengan Yesus. Tetapi Paulus tidak sesuai prosedur yang dilakukan oleh Yesus, tetapi dilayakkan, diubahkan dia ketika dia berjumpa dengan Yesus yang telah bangkit itu, yang pada akhirnya hendak dimaknai, hendak kita maknai selalu ketika kita melihat, mengimani, mengatakan, mengingat Yesus telah bangkit itu, mengingatkan kita juga bahwa Injil itu, kabar baik itu juga harus kita terima untuk mengubahkan kita. Mengubahkan paradigma, mengubahkan perasaan yang terpuruk menjadi melihat kepada Allah, merubahkan cara pikir yang tadinya berfokus kepada dunia tetapi melihat bahwa bukan dunia ini akhir, tetapi berubah melihat Allah sebagai akhir, kasih Tuhan sebagai tujuan utama dalam hidup. Sekalipun kita tahu ada tantangan yang harus kita hadapi setiap hari, boleh jadi itu ada kegagalan. Aku butuh, adong do kita na gagal masuk SPMB do tahe.
masuk ujian perguruan tinggi belakangan ini saya dengar itu. Sekalipun kegagalan demikian, kegagalan ujian atau kegagalan di masa lalu atau bahkan dosa masa lalu atau kelemahan pribadi kita, belum lagi yang menjadi pergumulan keluarga, pergumulan ekonomi, belum lagi yang menjadi pergumulan tantangan zaman yang selalu semakin menghimpit, menggerus kehidupan beriman kita, yang pasti sedikit demi sedikit jika dibiarkan dan tanpa kita ubahkan cara pandang, cara melihat, dan tidak kita letakkan kehidupan kita di dalam Yesus yang telah bangkit itu, ya tentu akan mudah tergoyahkan. Debena, saya nggak begitu kaget ketika ada orang yang rajin beribadah tapi bisa terjebak sama judol dan pinjol. Sedomi kita. Rajin pelayanan, rajin muji Tuhan, tapi bisa terjebak dengan judol bahasana, atau pinjol, atau game online dan lain sebagainya. Seperti yang saya katakan, tidak berdasar kepada firman Tuhan, dan firman Tuhan itu tidak diimani sehingga mengubahkan hidupnya, yang pada akhirnya sedikit demi sedikit rusak dari dalam dan tidak mampu berjalan dengan baik. Ini juga menjadi pengingat bagi kita pada akhirnya Injil yang mengubahkan itu adalah Injil yang bersama-sama kita terima, yang bersama-sama kita berubah, yang bersama-sama kita diubahkan karena Injil itu. Sebagai jemaat Kristus, jemaat Kristen, jemaat satu komunitas yang mau terus berubah. Itu sebabnya saya juga kaget jika ada orang Kristen yang sama-sama menerima Injil Kristus, sama-sama menerima kebangkitan Kristus, tetapi sulit menerima kebangkitan kawannya ketika kawan itu terpuruk. Kan mau kadang kayak gitu kan, susah melihat kawan senang, senang melihat kawan susah, padahal kawan. Padahal sama-sama kawan, sama-sama teman, sama-sama satu komunitas. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus hendak memang diingatkan kepada kita melalui berita Injil, kabar sukacita kebangkitan Yesus Kristus itu yang betul-betul telah bangkit itu hendak mau terus mengubahkan kehidupan kita secara pribadi, secara praktek kehidupan kita masing-masing. Cara kita berbuat, cara kita berpikir, cara kita bersosialisasi, cara kita untuk menghadapi tantangan yang bukan hanya semakin lebih kudus di hadapan Tuhan, tetapi di dalam praktek kehidupan kita masing-masing menunjukkan kehidupan yang saling menghidupkan, bukan saling mematikan, bukan saling menjatuhkan. Injil yang mengubahkan, mengarahkan kita untuk menuju hidup yang saling mendukung, support. Karena tujuannya sama, dasarnya sama. Yesus Kristus yang mati dan telah bangkit, sama-sama menerima Injil yang benar. Itu sebabnya kehidupan yang mengubahkan ialah kehidupan yang mau kita selalu berlomba-lomba berbuat yang benar. Marsiadu mabanadinggan, dang marsiadu masih pasobuan molo inna tua-tua. Dang marsiadu masih pasipan dia kana salah. Udah tahu salah tapi masih diamkan terus. Udah tahu kurang tapi masih dibiarkan terus. Kamu kayak gitu di tengah-tengah keluarga juga mau kayak gitu kan? Contoh, karena kami dulu masih muda, anak-anak orang tua. Kalau somalnya biasanya sudah dibagi tuh pekerjaan oleh orang tua. Nomor 1, 2, 3 sampai nomor 5. Tetapi karena bukan pekerjaannya, sudah terfokus pekerjaan yang bukan pekerjaannya, padahal diam di rumah yang sama, gak bisa dikarejoon.
Tugasku kan bukan nyuci kain. Mau kainnya menggunung juga biarkan aja situ. Tugasku kan sudah kerjakan cuma cuci piring. Padahal yang tugasnya nyuci kain kebetulan lagi sibuk belajar atau ada kerjaan yang lain. Saya yakinlah kalau jemaat HKP Ciputat atau Naposo nggak seperti itulah cara pikirnya dalam keluarga. Amin. Maka dongan. Saya yakinlah nggak kayak gitu. Memiliki inisiatif kok selalu untuk selalu membenahi. Dan kalaupun masih seperti itu, ya bertobatlah. Kalaupun masih seperti itu, bertobatlah. Itu yang diubahkan, itu yang harus selalu berubah, karena Tuhan tidak menunggu hidup, tidak menunggu kita kudus dulu baru dia bangkit, baru dia mati dan bangkit. Tetapi ke dalam keterpurukan dia datang, dia hadir, dia mati dan bangkit untuk memberikan kehidupan. Tidak menunggu kita kudus dulu baru dia tebus dosa kita, tetapi dia datang ketika kita manusia masih dalam dosa, sehingga betul-betul ketika Yesus bangkit itu manusia yang sadar akan dosanya memaknai sukacita kebangkitan itu adalah kebangkitan dirinya sendiri. Memaknai bahwa hidup yang diubahkan bukan hanya tubuh Kristus, bukan hanya tubuh yang nanti akan diterima setelah kematian, tetapi kehidupannya setiap hari. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, adalah kebenaran dan fakta Yesus yang mati itu telah bangkit. Kebangkitannya itu ialah Paskah bagi kita. Yesus melewati kematian dan kembali hidup, agar kita yang tadinya yang harus mati memperoleh harapan dan jaminan kehidupan. Namun tentu saja Paskah bukan sekedar tentang Yesus yang bangkit 2000 tahun yang lalu. Paskah juga adalah tentang Yesus yang telah bangkit pada saat ini, yang hendak bekerja selalu mengubahkan hati kita, mengubahkan hidup kita setiap saat. Sekalipun setiap kali kita merasa lelah, terpuruk, bahkan merasa hilang harapan sekalipun, kita hendak ingat dan terus ingat, Yesus itu telah bangkit dan terlebih dahulu melewati semua itu. Sehingga apapun yang menjadi beban hidup kita, datang kepadanya, terima dia, karena dia mampu menebus kita, menyelamatkan kita, mengubahkan kita menuju hidup yang lebih baik, lebih benar di dalam Kristus Yesus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah kami, yang telah memberikan anak-Mu menjadi korban penebusan bagi kami, yang dia wujud nyatakan itu dengan kebangkitan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dan melalui Roh Kudus-Mu Engkau perkenankan kami menerimanya hingga saat ini. Engkau perkenankan kami mengimani itu hingga saat ini. Dan kami berdoa ya Tuhan, kami memohon kepadamu ya Tuhan, agar pengimanan kami akan kasih-Mu yang besar melalui kematian dan kebangkitan anak-Mu untuk menebus kami orang yang berdosa, menjadi kekuatan yang selalu baru bagi kami di dalam menghadapi setiap tantangan kehidupan kami, cobaan, bahkan keterpurukan, bahkan akibat dosa kami masing-masing pun itu, sehingga kami mau datang kepadamu, kembali ke hadapan-Mu, dan mau terus diubahkan semakin sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan, sehingga tidak sia-sialah setiap pekerjaan, setiap kehidupan-Mu, penderitaan-Mu yang Kau lewati menjadi sukacita pula bagi kami. Dan kami mampu melewati setiap perjalanan kehidupan kami di dalam terang firman-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu, buka hati dan pikiran kami untuk selalu menerima Roh-Mu, untuk menerangi setiap pikiran hati kami di dalam menghadapi setiap tantangan kehidupan kami. Dan apapun yang menjadi cita-cita, impian, harapan kami masing-masing ya Tuhan,
boleh kami gapai sesuai dengan caramu mengubahkan hati dan pikiran kami sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami pun boleh menerima kehidupan daripadamu itu, dan oleh karena perkenanan-Mu menjadi sumber kehidupan juga, menjadi alat kehidupan juga bagi orang-orang di sekitar kami, tengah-tengah keluarga, tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah gerejamu, dimanapun kami berada ya Tuhan. Kasih kuasa kebangkitan-Mu membangkitkan kehidupan kami, semangat kami, iman kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Allah Bapa kami juga berdoa ya Tuhan, untuk setiap jemaat-Mu yang tengah dalam pergumulan mungkin, yang mereka bawa ke rumah-Mu ini pada saat ini. Kami mohon ya Tuhan, hamba mohon kepadamu, agar Engkau juga lah yang meneguhkan hati, memberikan keselamatan, memberikan pertolongan, mendengarkan seruan dari setiap jemaat-Mu yang tengah dalam pergumulan, baik secara pribadi dari kami masing-masing. Sehingga oleh kasih-Mu setiap jemaat-Mu boleh melewati setiap pergumulan itu. Terlebih bagi setiap jemaat-Mu yang mungkin sedang sakit di tengah-tengah gereja-Mu ini. Dan terlebih juga bagi setiap jemaat-Mu yang sedang sakit menjalani pengobatan, baik itu di rumah, baik itu di rumah sakit. Sebagaimana yang kami dengar tadi di warta gereja-Mu ini ya Tuhan. Amang Bedevento Panjaitan, amang C. Simpulun, Jeffrey Samosir, amang Sintua Siadari, nang nyonya Sintua Boru si Jabat, nang nyonya si Hotang Boru si Tinjak. Dengan beragam jenis sakit penyakit yang mereka sedang derita ya Tuhan. Terlebih kepada mereka Tuhanlah yang memberikan kuasa kebangkitan-Mu kepada mereka, agar setiap jemaat-Mu tersebut sekalipun fisik lemah tetapi semangat iman kepadamu tetap kuat, dan boleh menjadi kekuatan yang selalu baru di dalam menjalani setiap proses pengobatan mereka masing-masing melalui obat, makanan, minuman, para medis, rumah sakit, membantu setiap proses penyembuhan dari setiap jemaat-Mu yang sedang sakit ataupun di tengah-tengah jemaat-Mu yang hadir pada saat ini. Sehingga sukacita yang daripadamu, kabar baik yang daripadamu boleh semakin menjadi sukacita penuh, kekuatan baru bagi setiap jemaat tersebut di dalam menjalani kehidupan yang masih Engkau perkenankan untuk kami jalani. Ya Allah Bapa kami juga berdoa untuk setiap saudara-saudara kami dimanapun berada. Kau juga yang menyertai mereka, melindungi mereka, sanak saudara, orang tua yang kami kasihi. Terlebih juga ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam penderitaan, kesulitan, baik itu apapun yang menjadi kesulitan mereka. Dan terlebih juga untuk saudara-saudara kami yang sedang kesulitan akibat fenomena global, perang, krisis ekonomi, krisis global, apapun itu Tuhan. Karena Kau juga lah yang menyertai mereka, sehingga mereka juga mampu melewati setiap pergumulan itu, kesulitan itu, di dalam terang firman-Mu, dan boleh menerima sukacita yang daripadamu, sebagaimana Engkau tetap memberikan sukacita bagi kami. Ya Allah Bapa kami, saat kami pun nanti akan kembali ke tengah-tengah kehidupan kami masing-masing, kami serahkan hidup kami ini, kami serahkan setiap rencana kami sesuai dengan kehendak-Mu, kami serahkan setiap perjalanan kami serahkan setiap aktivitas pekerjaan kami masing-masing dalam tangan-Mu, agar Engkau juga yang memberkati dan boleh membuahkan hal yang baik, menjadi sukacita bagi kami, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Ya Allah kami, ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan hidup kami ini.
Hanya dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.